memang sedang menunggumu. Aku menunggumu untuk menyelesaikan perjalanan spiritualmu. Tidak, Krishna. Kau takut kalau aku akan datang untuk menghentikan sikap memihakmu. Aku memang akan selalu memihak kakak. Siapapun yang meminta perlindunganku, aku telah membuat janji untuk membelanya mulai dari awal. Dewa Wisnu bahkan membuat sebuah janji untuk menganggap semua orang sama. Aku memang melihat semua orang itu sama, kakak. Aku menghargai hanya yang pantas dan menghukum yang tidak adil. Aku tidak pernah membeda-bedakan. Tapi untuk menerima wujud sebagai manusia, kita juga harus menerima batasan sebagai manusia. Kau telah memberitahuku soal pengetahuan ini di setiap inkarnasiku. Maka dari itu di dalam wujudku yang asli, aku adalah ular milik Wisnu. Dengan kata lain, kau menunjukku sebagai kakakmu dalam wujud manusia dan harus menghormatiku. Maka, ketika memihak adalah tidak pantas untuk manusia, kenapa kau melakukannya? Sungai memilih jalannya melalui celah di tengah bebatuan, kakak. Tetapi kadangkala sungai juga harus memecahkan batu tersebut. Ini hal yang sangat penting. Jika Pandawa kemudian dikalahkan, maka tujuan dari inkarnasiku ini tidak akan terasa lengkap. Aku tidak setuju dengan logikamu, adikku. Kau telah menipu Raja Angga Karna. Dalam medan perang kau menipu Bhisma yang agung. Kau juga menipu Guru Drona. Tapi aku bahkan tidak pernah mencoba untuk menghentikanmu. Kau tahu kenapa? Karena mereka semua adalah ksatria. Mereka ada di medan perang. Tapi apa yang kau dapatkan dengan memperdaya seorang wanita yang tidak berkeyakinan? Karena satu perbuatanmu itu, manusia akan kehilangan keyakinannya dalam pertapaannya. Mereka akan kehilangan keyakinan pada dewa. Adikku, kata-kata kutukan akan menghukummu. Tidak seorang pun akan menyembahmu di masa depan. Perbuatan yang berbahaya apa yang telah kulakukan, Kak? Seorang ibu ingin memberi hasil meditasi ke anaknya, dan dia ingin memberikan kepada anaknya yang tersisa. Tindakan itu bukanlah hal yang salah. Seorang ksatria mendapatkan baju pelindung, itu adalah hal yang wajar. Tidak ada yang tidak etis dalam hal ini. Tapi kau telah menanamkan keraguan di pikiran Duryodhana. Kau menyebabkan satu dari organ tubuhnya lemah di medan perang. Dan kau akan memberikan petunjuk bagian lemahnya itu pada Bima agar dia bisa menghabisi Duryodhana. Adikku tersayang, pertanyaanku padamu saat ini, jika kau bisa merubah situasi ini dengan mudahnya, kenapa kau membiarkan kekejaman terjadi? Kau dapat melepaskan sebuah wadah dan menghabisi semua orang. Paling tidak masyarakat tidak perlu menyaksikan semua ini. Jawablah pertanyaanku, kenapa kau biarkan perang terjadi? Jika aku penyebab dari pengetahuan, kakak, berarti kau adalah panutan dari pengetahuan itu. Sira berarti susu. Kebenaran itu murni, tidak bisa dipalsukan. Dan kau berada di samudra susu. Kau bagai sebuah tempat tidur yang menanggung bebanku. Kau juga berwujud sebagai payung dan melindungiku. Kau tahu semuanya, Kak. Aku tidak tahu apa-apa. Saat aku dalam wujud sebagai seorang manusia, aku tidak akan melebihi pengetahuanku sendiri. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Kenapa kau biarkan ini terjadi? Manusia sering tidak mewujudkan tujuan hidupnya dan gagal untuk mengerti nilai kehidupan itu. Untuk dapat menegakkan kebenaran itu, harus dibayar dengan darahnya sendiri. Kebenaran yang seperti ini tidak akan dapat dihancurkan dengan mudah. Jika itu permasalahannya, lalu kenapa kau tidak biarkan saja para Pandawa yang membayarnya untuk itu? Kenapa kau selalu membantu mereka di setiap jalannya? Lalu apa perintahmu, Kak? Kau tidak akan mengarahkan Bima ke jalannya untuk menang. Kau tidak akan memberitahu siapapun tentang kelemahan Duryodhana. Dengar, Krishna, perang ini akan segera berakhir. Itulah kenapa aku berharap sekali ini saja, hanya sekali.
Aku ingin Pandawa berusaha sendiri menuju jalan kemenangannya. Aku tahu benar kenapa Sangkuni memanggilku kemari. Untuk menghentikanmu. Untuk membatasi gerakanmu. Tapi si bodoh itu tidak tahu. Orang yang dia maksud adalah orang yang aku layani. Dan aku menyamar sebagai kakakmu hanya dalam wujud manusia saja. Dengar adikku, aku di sini tidak untuk berdiskusi bagaimana peraturan perang ini dilanggar. Aku di sini bukan untuk mengutuk pengkhianatan. Semua itu telah terjadi. Tapi pikirkanlah, jika semua manusia mulai berpikir bahwa untuk mendapatkan keberhasilan cukup hanya dengan mendapatkan restumu, mereka akan kehilangan keyakinannya untuk bekerja keras dan bekerja jujur. Semua orang akan berhenti bekerja. Karena itulah Basudewa Krishna, aku sebagai kakakmu dalam wujud manusia ini, aku memohon padamu, demi kesejahteraan manusia, kau harus menghidupkan kembali semangat di antara manusia. Kau memang benar, Kak Balarama. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan membantu mereka lagi di dalam perang ini. Aku akan membiarkan para Pandawa menemukan jalan mereka sendiri. Bahkan meski Duryudana muncul sebagai pemenang, aku tidak akan menghentikannya. Arveja, Arveja, Kameja, Moksheja, Bhartarshava. Yadi Hasti Tadam Yatra, Yadi